Oke, berhubung dia yang nantang, saya tunggu. Silakan, kasih tahu dia. Dia kan nantang, saya tunggu. Silakan. Oke, abang buka room. Abang buka. Udah, ini kan roomnya. Ini kan room sih. Ini kan room sih. Naik aja ke sini, saya tunggu. Saya di sini kok, saya disuruh keluar. Oh, saya di sini loh. Iya. Udah, katanya dia nantang. Saya tunggu sekarang. Yuk, silakan. Kemari dia. Kau turun, bilang sama dia, tantanganmu diterima Ardiansah. Kasih tahu. Kasih tahu sekarang. Silakan. Saya tunggu. Woi. Kok masih di sini loh? Boleh saya ngomong? Nggak boleh, langsung aja ke sana. Langsung aja ke sana. Boleh saya Udah, ngomong? kau kasih tahu dia, nggak usah kakek baca kan ngomong. Kau kasih tahu dia, saya tunggu sekarang. Silakan. Saya tunggu ya. Gak Saya masuk tunggu. akal, Bang Rasa. Dia aja tiap hari ngemis-ngemis itu sama Cim. Saya tunggu BAB di sini ya. Kan dia kan katanya Katolik ya, apa Kristen gitu ya. Berarti harus dua arah kan ya. Katolik dia. Oke, dua arah nanti ya. Silakan BAB, saya tunggu. Langsung aja kasih tahu BAB gitu loh. BAB, tantanganmu diterima Ardiansah, ditunggu gitu loh. Yang nantang yang datang. Jangan sampai yang nantang itu nggak datang. Kebalik dong, yang nantang dia. Ini kan bukan room ini. Ini kan bukan room ini. Ini kan udah bukan room. Udah. Gue bisukin si Pajero. Kau bilang sama BAB, saya tunggu. Dah, cepetan. Lawak Bang Rasa ya kan. Dia aja tiap hari ngemis-ngemis itu. Gak ada duitnya. Iya. Gimana sih? Ayo silakan Pajero, kasih tahu dia. Saya tunggu di sini ya. Kalau sampai nggak datang berarti kau pengecut sama si BAB itu. Simple. Saya tunggu ya. Nanti kasih tahu saya Bang Otak Waras. Saya izin mute. Bang, lihat sendalku nggak? Bang Zuma 07 official nih, Bang Zuma asli nggak? Ini Bang Gio asli kayak ini. Asli. Oh iya asli. Gurunda, Afan, Gurunda. saya Jamba. Gurunda, Iya. maaf Saya saya Jamba. Jamba, Gurunda. Enggak. Alhamdulillah asli nih. Asli. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kita pada pagi hari ini, masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Gurunda hari ini. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Baru nyampe rumah juga. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gurunda, ada si katanya tadi tantangan si BAB yang bisa debat dengan dia, menang dikasih 25 juta. Saya cuman heran gini, dia punya uang Gurunda? Ya, saran saya sih pakai rapikan gigi aja dulu. Atau ganti gerobak. Gerobak apa tuh? Jualan apa itu, ketoprak ya? Saya pun di WA-nya ku balas satu kata, gerobak. Ku bilang aja gerobak. Bonglon, mengaku iblis pun bisa dia. Betul Gurunda, betul. Itu kan satu komplotan PPJ, BAB. Itu kan satu komplotan Gurunda. Ya itu ngaku tai ayam pun dia bisa. Masa yang nantang dia kita yang disuruh ke sana Gurunda? Gimana sih? Biasalah itu. Kalau memang dia punya duit, simpan duitnya itu di tempat netral aja dulu. Kan gitu toh. Kasih siapa gitu, kasih ke Bang Billy, transfer ke Bang Billy. Nanti kalau kita menang terus nggak ada duitnya, kan pansos. Iya, Untung betul. dia. Betul. Iya kan? Nah itulah. Subhanallah. Lengkap ini Gurunda. Ada Gurunda Zuma, ada Ustaz Tata, ada Bang Handi.
Yang dua ini saya sisakan untuk teman-teman Kristen ya teman-teman. Ya lanjut. Diskusinya apa ini, Dek? Tema apa kita? Dari tadi tuh sebenarnya yang naik itu lawak semua nih Bang Otak Waras, Bang Otak. Nah berhubung Ya. yang naik apa namanya lawak, makanya hostnya jengkel tuh. Ya udahlah, Kristen yang tanya aja lah, Islam menjawab subhat gitu. Gitu ya, Masya Allah. Ya syukurlah kalau gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Apologet Islam Indonesia ini bisa kemudian mengikis sedikit pemahaman-pemahaman orang-orang awam tentang Islam, di mana mereka senantiasa diracuni dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang Islam. Mereka disuapi dengan pemahaman-pemahaman tentang Islam yang tidak Islami. Mereka disuapin dengan pengajaran-pengajaran yang negatif, yang tidak Islami tentang Islam. Semoga dengan kita senantiasa berdialog, berdiskusi, berdebat, orang-orang yang tadinya tahu tentang Islam dari pembenci Islam dengan metode yang tidak benar, akhirnya terbuka pikirannya untuk mengenal Islam. Semoga dengan adanya diskusi-diskusi ini, hinaan yang mereka lontarkan terhadap Islam itu bisa mereka sadari pelan-pelan bahwa ternyata apa yang mereka disuapin selama ini itu adalah sesuatu yang tidak benar tentang Islam. Rupa-rupanya itu upaya-upaya saja untuk kemudian menjauhkan mereka dari ajaran kebenaran. Ya, itu harapan kita ke depannya. Semakin hari semakin terkikis konsep-konsep negatif yang ditanamkan di memori mereka tentang Islam. Islam teroris, Islam intoleran, Islam penjajah. Ya, banyak hal yang kemudian sifatnya hanya khurafat, sifatnya hanya angan-angan, ya, angan-angan yang buruk tentang Islam. Padahal justru dengan Islam inilah kemudian manusia bisa mengenal hal-hal yang hakiki dalam kebenaran. Contoh ketika mereka berbicara mengenai kasih yang mereka gambirkan itu kemudian tidak mencapai pada hakikat daripada kasih itu sendiri. Karena ketika mereka melontarkan kasih, seruan itu tidak ada praktek di dalam pembuktian, melainkan hanya slogan saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena keberadaan agama di luar Islam kemudian yang mengatakan diri mereka itu kasih, itu tidak sejalan, tidak selaras dengan fakta. Kalau Islam sudah terbukti kemudian bahwa Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Lalu ketika kemudian mereka memiliki konsep bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah agama mereka, rupa-rupanya Islam jauh lebih hebat, mengajarkan kemudian bahwa tak ada jalan selain Islam. Islamlah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu. Dan itu sangat gamblang kemudian diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-An'am
ayat 153. Di situ sangat jelas isinya dan praktek serta fakta real dalam kehidupan kita bermasyarakat itu nyata adanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum, kepada mereka, an sabilih zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, wa anna hadza sirati, dan sungguh inilah jalanku, mustaqimah, yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti, subulah, fatafarraqa bikum, jalan-jalan yang lain yang justru nyata akan mencerah-beraikan kamu di jalannya. Zalikum wasaqum bih, demikian Allah memerintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Fakta real ketika kemudian Islam itu datang mengajarkan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu kemudian dari jalannya. Coba kita lihat sahabat, orang yang memilih yang katanya jalannya itu adalah akulah jalan, akulah kebenaran, intens kemudian kita mendengarkan seruan mereka, mereka adalah pengikut. Tapi berapa banyak kemudian sekte yang ada, bertentangan satu sama yang lain, saling cakar-cakaran, satu mimbar direbutkan oleh beberapa kemudian tokoh. Santer kita lihat dan kita saksikan itu terjadi. Kalau di Islam kagak ada yang kayak gitu. Contoh misalnya saya seorang Muhammadiyah, boleh sholat di masjid manapun yang ada di atas muka bumi ini, boleh. Saya seorang Nahdlatul Ulama, boleh saya sholat di masjid manapun, boleh. Artinya bahwa jalan lurus itu nyata adanya. Bandingkan dengan jalan yang mereka tempuh, mereka bercerai-berai. Itu fakta. Dan indahnya karena itu digaungkan oleh Al-Quran. Jadi jalan satu-satunya ya hanya Islam. Dulu jalan yang ditunjukkan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Isa alaihi salam. Terakhir tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Yang ada hanya Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Hanya jalan itu. Mau kemana coba? Nah, sedangkan kalau kita lihat nih ya, kita berseru, duhai Engkau pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa menggambarkan polanya seperti apa dalam bentuk wujud, dalam bentuk hakikat pencipta yang maha besar ini. Dalam ibadah kita tidak bisa kemudian melahirkan atau mengadakan atau menghadirkan wujud seperti apa yang kita sembah. Ya, semata-mata kita hanya berseru saja. Dan di manakah nilai khusyuk dalam ibadah, khususnya sholat? Yang enggak muluk-muluk kita. Dalam kajian khusyuk, cerminan khusyuknya satu sholat
seorang muslim, misalnya dia maghrib ibadah 3 rakaat, cerminan dia itu khusyuk dalam ibadah, dalam arti kata sampai kepada Allah, itu bisa kita lihat dari tingkah lakunya dari maghrib sampai isya. Khusyuknya dia dalam waktu ibadah isya 4 rakaat. Sampainya dia kepada Allah, bisa kita lihat bagaimana orang itu menjaga dirinya dari isya sampai subuh. Ketika kemudian mampu dia melawan rasa ngantuk, lalu kemudian dianya ibadah sholat subuh 2 rakaat. Cerminan daripada khusyuknya adalah ketika dia mampu menjaga dirinya untuk tidak maksiat sampai tiba masa zuhur. Begitu seterusnya. Khusyuknya dia pada waktu sholat zuhur bisa kita lihat dari tindakannya dia sampai asar. Lisannya, tangannya bersih dari mengambil barang orang. Kakinya jauh dari langkah menuju ke tempat maksiat. Matanya terhindar dari hal-hal tontonan yang membangkitkan syahwat negatif. Itu tanda orang ini khusyuk dalam sholat zuhurnya sampai tiba pada masa asar. Beliau bersyukur kepada Allah sampai asar. Jasadnya jauh dari kemaksiatan, pikirannya jauh dari kemaksiatan, lisannya bersih dari menyakiti saudaranya. Maka itu cerminan khusyuk sampai kepada asar. Asar terjaga sampai maghrib, maka itu bukti bahwasanya asarnya tadi itu dia khusyuk. Jadi nggak perlu menilai, wah ini seorang ulama, ini ahli ibadah, ini adalah orang yang taat ibadah, dia adalah ahli ilmu, dia pakar tafsir, pakar hadits. Gak perlu dinilai dari situ. Tapi yang dinilai itu adalah bagaimana orang ini bisa menjaga dirinya dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Jadi Allah gak melihat title, Allah tidak melihat kemudian strata. Yang Allah pandang kemudian adalah ketakwaan. Bagaimana orang ini takut kepada Allah, sehingga lisannya, tangannya, kelaminnya, mulutnya, tangannya, kakinya, itu semuanya terjaga. Dan orang yang dalam hidupnya senantiasa mempraktekkan cara khusyuk seperti ini, menjaga diri sampai dari waktu ke waktu sholat, ini masuk dalam kategori orang sufisme. Orang yang bersihkan diri sampai kepada makrifat, bisa sampai kategori waliullah. Nah, bukan orang yang sholat asal-asal, maksiat jalan. Orang itu nggak khusyuk. Ada lagi orang pandai bercerita, tapi kerjanya hanya nyakitin orang, mencari aib, mencari kelemahan saudara-saudaranya. Itu cerminan sholatnya nggak khusyuk. Apa hikmah kemudian umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah kemudian untuk bersujud 5 waktu minimal dalam sehari semalam? Apa tujuannya? Apa hikmah dibalik semua itu? Karena kehidupan manusia semakin mendekati kiamat, semakin kompleks, semakin berimbang antara gerakan, antara not, antara irama, antara ketukan, ritme hidup. Itu akan saling sahut menyahut satu sama lain dari semua unsur kehidupan. Sehingga yang dibutuhkan ini adalah penyeimbang.
Apa itu? Hati, kalbu. Hati ini, kalbu ini. Semakin kemudian rumit masalah yang akan menjadi tantangan kehidupan umat manusia, maka semakin Tuhan itu menyempurnakan tali-tali simpul untuk mendekatkan diri hamba ini kepada dirinya. Maka Islam datang dengan seluruh aspek sebagai penyempurna, hablum minallah dan juga kepada hablum minannas. Makanya sholat ini adalah penjaga manusia Islam untuk kemudian senantiasa terjaga dari seluruh ketukan not, irama, gelombang, ritme kehidupan. Inilah yang terjadi. Sehingga nilai sebuah ibadah khusyuknya bukan dilihat dari cara berpakaian. Oh, dia pakai surban, jidatnya hitam, rambutnya gondrong, berjenggot. Bukan. Tapi khusyuknya sebuah ibadah dilihat bagaimana orang itu bisa menjaga jasadnya, ruhnya, untuk tidak maksiat dari waktu bergeser ke waktu ibadah, waktu sholat yang lain. Akhirnya yang mempraktekkan kemudian sembahlah Allah di dalam ruh Islam. Kenapa? Karena ruh Islam itu senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Hatinya senantiasa terjaga. Al-Quran kita ini sekalian menghantarkan kita untuk memahami tentang tangga-tangga ini. Maksudnya tentang kaidah-kaidah ibadah ini. Kalau dalam ilmu tasawuf, tangga-tangga, ada tajalli dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu tidak menjadikan sembahan mereka itu ada mediasi atau ada visualisasi atau ada objek yang menjadi titik tumpuh dalam ibadah? Karena umat Islam itu sudah kemudian memahami bahwa yang menciptakannya itu jangankan jasadnya, jangankan tangannya nih, tangan mengambil barang orang atau memukul orang atau mulut menyakiti sesama manusia dalam aspek netral atau normal, bukan dalam hal perbandingan agama, ya. Umat Islam itu paham betul bahwa jangankan tangannya, hatinya ketika berbisik itu diketahui oleh Tuhannya. Maka umat Islam tidak perlu, wah ini Tuhan saya datang dalam rupa celengan atau dalam rupa gantungan kunci, nggak perlu. Makanya umat Islam itu kadang tertawa ketika ditanya, apakah Tuhanmu kemudian bisa berjalan pada waktu pagi dan seterusnya? Bisakah Tuhanmu itu naik sepeda di atas kabel? Tertawa umat Islam ketika ditanya seperti itu. Apakah Tuhanmu ada pada saat kamu itu tidur dan seterusnya, atau pada saat kamu mati, apakah Tuhan kamu itu ada dan seterusnya? Umat Islam tidak perlu menjawab Tuhan kami ada di situ, Tuhan kami ada di mana-mana. Nggak ada, itu bukan jawaban seorang Muslim. Tuhan kami meliputi segala sesuatu, langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Itu baru betul. Ada lagi kemudian pernyataan-pernyataan yang keliru. Apa pernyataan-pernyataan keliru yang pernah kita dengarkan? Contoh misalnya, Tuhan kami itu bisa jadi apapun. Tapi untuk apa? Itu keliru. Itu nggak boleh, itu disering diucapkan. Tuhan kok bisa jadi apapun? Ini pemahaman
yang tergiring oleh karena tak adanya ilmu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi apapun? Belajar di mana orang kayak gitu? Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak bisa menjadi apapun, gak bisa. Ini orang-orang yang seperti ini kudu wajib belajar tauhid, belajar akidah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjadi apapun, apatah lagi memberikan contoh. Apakah kamu bisa makan Bisa katanya. Tapi apakah kamu mau? Kau nggak mau. Begitulah Allah. Bisa jadi apapun. Jangan. Itu nggak boleh terucap kalimat-kalimat kayak begitu. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Maka tak ada kemudian sesuatu yang bisa kita gambarkan dengan Allah. Tak ada. Tuhan saya bisa jadi ini, tapi Tuhan saya nggak mau. Ya, Anda menggugurkan kemahakuasaan Allah kalau begitu. Anda menggugurkan kemaha penciptaan Allah. Allah maha pencipta. Jadi ketika ada pemahaman Allah bisa menjadi apapun, hilang kuasa untuk mencipta. Yang benar adalah Allah maha kuasa menciptakan apapun. Bukan Allah maha kuasa menjadi apapun. Kalau Allah bisa menjadi apapun, maka Allah bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya kalau gitu. Ini jadi lelucon. Jadi jangan ngikutin paham-paham paganisme yang terbungkus dengan bahasa-bahasa Islami. Jangan. Tak ada. Tuhan itu bukan satu, bukan. Allah itu bukan satu, bukan. Karena satu itu makhluk. Allah itu ahad. Entitas tunggal yang absolut. Maksudnya, tak ada bisa masuk ke dimensi makhluk. Tak ada apapun yang bisa menyerupai beliau. Jadi nggak bisa. Lo harus tahu di sini kita bukan ingin memojokkan lo, tapi kita ingin melihat data-data yang tertulis ayat 15-16 Bang Samudra. ya, supaya lo ini bisa melepaskan doktrin dan dogma yang tidak sesuai dengan kitab suci lo, ya begitu. Ya Bro Noel ya. Oh aman tuh Bang. Iya siap, kita belajar bersama lah di sini ya. Silakan lanjut. 1 Tawari 3 ayat 15-16 Bang Samudra. Coba dibacain. Yosia anaknya siapa? Biar kita nggak bingung kan, kita pakai Ya biar kita nggak dibilang dusta ya. Kita pakai data ya. pakai 2 device saja ya. Jadi nanti Boleh. yang satu di Matius 1 Nomor pasal 11. Nah, ini. nomor Matius 1 nomor 11. Nah, biar kita Kita itu bandingin dengan 1 Tawarikh 3 nomor 15 dan 16. Oke, di sini ada 1 Tawarikh 3:15. Anak-anak Yosia didengarkan ya, dicatat ya kalau perlu. Anak-anak Yosia titik 2 anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekiah dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim Salum. ialah Mana ada Yekonya? kalau ini satu tahun aja, satu Yekonya tahun itu ya. cucunya. Nah, Bukan kalau di Matius, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini yang benar yang Tawarik apa yang ini? Nah, kalau untuk yang itu abang tanya lebih lanjut ke apologetnya Kristen, ya kan? Allah mak. Enggak, karena ya gini dia bang, kalau ya aku nggak bisa bukanya dua-dua bang, karena
aku ini cuman 2 handphone gitu dia. Aku bukain bang, Bang Nol, aku bantuin buka. Karena gini, aku potong dulu abang. Jadi dia gini, sama seperti nanti kalau debatnya seperti kita kisah Abraham tadi, karena kan kita nggak dapat korelasinya. Nah perbedaan itu kan ada di situ, sama dengan di silsilah Yesus tadi bang. Yang nomor 2 di silsilah Yesus. Nah abang bersikukuh bahwasanya itu Bani Israel tidak boleh dengan harus dari keturunan sperma, tidak boleh dari adopsi. Nah itu perbedaannya nanti di situ, karena ini aku belum nanti aku bingung karena aku belum baca ayatnya menyeluruh bang. Mungkin saya lupa gitu dia bang, karena saya bukan apologet gitu dia bang. Ini baru dari versi Matius. Wah, kalau versi Lukas lebih kacau lagi tuh. Tapi nanti mungkin tahap minggu ya biar aku pelajarin dulu iseng-iseng kan. Jadi biar tahu semakin tambahin. Jadi inilah kenapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesia. Dari yang paling basic aja, masalah silsilah berdasarkan kitab tanah Torah Nevi'im Ketuvim itu sudah gagal. Ini kita bicara yang paling basic. Apalagi ciri-ciri yang lain, pasti gagal yang lainnya udah pasti. Tapi kalau menurut saya bang, kalau ini pengetahuan saya bang, kalau orang Yahudi itu menolak Yesus itu karena orang Yahudi pikir itu Mesias itu super power bang. Itulah bahasa memang seperti itu kok. Super power. Tertulisnya seperti itu bang. Iya, Mesias itu super power. Yang nggak tahu datang mati. Kan gitu makanya. Memang terus dia kalau menghujat. dalam Pak. Nah, Sulit kan bang? Enggak sulit. Banyak ayatnya itu. Ya tunjukin satu, aku sudah 4-5 ayat ditunjukin. Nanti kita hanya berdebat di situ. saya nggak mau. Jadi gini, dia juga sebagai nabi. Pantas banyak mualaf loh ini di komal-komal muslim ini gara-gara Kristen kayak gini loh teman-teman. Oh, kalau itu urusan masing-masing. Kalau itu urusan masing-masing. Kalau di Alkitab itu semua bisa. Wajar lah Bang Jo ini ngeyel orang temannya saya Safudin. Kayak gitu lah. Iya memang teman saya juga gak suka cara dia untuk ngomong. Saya kan bilang di situ, Papa kalau ngomong ke orang jangan keras, gak bagus. Bentar bang ada guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang, saya nyimak, silakan. Ya dikit aja sih tadi saya Bang Jo ya. Kita fokus ke poinnya. Di dalam Yohanes 17:3 Anda pun sepakat bahwa Yesus itu pengen diakui sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37. Semua berbicara tentang Yesus itu pengen diakui sebagai utusan Tuhan. Ketika menghidupkan Lazarus pun Yesus pengen dikenal sebagai utusan Tuhan. Iya, nggak ada yang salah di situ. Ya, yang jadi masalah bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Dia pengen ditahu sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kita fokus, Bang. Anda harus menunjukkan satu saja. Yesus itu mau diakui sebagai Tuhan, bukan utusan Tuhan. Silakan, Bang Jo. Oke, saya tahu kalian pasti sudah sering berdebat dan ada ayat yang mengatakan tentang Yesus sebagai Tuhan. Pasti nanti kalian bantah juga. Yang mau saya sampaikan, di Alkitab itu juga banyak menyatakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai utusan, sebagai anak manusia. Tetapi intinya Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya bicara soal penyelamatan. Gitu maksud saya. Kalau nanti kita bisa berdebat terus itu. Baik, saya tangkap poinnya ya Bang, bahwa tidak ada satupun dalil di dalam Bible yang mengatakan Yesus pengen dikenal sebagai Tuhan, gitu ya Bang ya? Itu poinnya ya? Oh ada, bukan nggak ada. Jadi saya tidak mau ke perdebatan yang itu karena aku udah sering juga dengar bahwa itu pasti nanti bahasa aslinya itu ini capek kita. Cuman saya ingin kasih tahu bahwa
intinya itu hanya soal penyelamatan, dan karena manusia yang berdosa, maka manusia itu tidak bisa membayar dosanya, maka Yesus membayar dengan sebagai manusia. Sesederhana itu. Kalau kita lihat ini ya sedikit, kan orang Kristen percaya bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham itu kan Ishak. Teman-teman kita Muslim percaya Ismail. Sementara Ishak dan Ismail dua-dua nggak mati, yang mati itu adalah domba. Jadi orang Kristen itu dari turunan domba itu. Domba itu melambangkan siapa? Ya Yesus. Jadi sebenarnya baik orang Yahudi, baik orang Islam, baik orang Kristen itu sebenarnya bersaudara. Bapaknya adalah Abraham. Jadi kalau kita itu saudara kandung. Cuman jalan ke sorga itu orang Islam, orang Yahudi, dan orang Kristen berpikir dengan cara yang berbeda. Sebagai saudara, biar kita ke sorga semua, ya kita mulai kasih tahu versi masing-masing. Versi kita masing-masing kita mulai terangkan nih. Tetapi yang ke sorga apa tidak, itu masih teori. Itu maksud saya. Saya pengen saudara ke sorga, nggak ada tujuan lain, nggak. Saudara juga pengen begitu juga, karena kita yang bersaudara. Itu maksud saya. Gitu. Baik, Bang Jo, izin gantian yang ngomongnya nanti Silakan. lagi ya. Silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Di dalam Al-Quranul Karim kemudian, khususnya di dalam surah An-Nisa ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya di luar Islam itu hanya menyembah angan-angan, menyembah iblis, dan iblislah yang kemudian menjanjikan kemudian keselamatan kepada mereka. Itu dalam kaidah Islam. Jadi kalau saudara tadi mengatakan kita saudara kandung, mungkin baiknya kita katakan kita saudara tiri gitu. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau Al-Quran kami udah final. Lalu apa yang menjadi pembanding kemudian selain daripada Quran? Khusus kepada saudara-saudara kita Kristen, maka pembandingnya adalah Bible itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya harus, karena agama ini harus kita tingkatkan keimanan pengikutnya dengan berakal, bukan iman buta. Maka untuk kemudian menganulir apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya saudara Kristen harus kemudian memberikan data bahwa yang mereka sembah ini bukan iblis. Tuduhan Islam keliru, tuduhan Al-Quran itu keliru. Harus Kristen benar, dengan cara Kristen menepis tuduhan itu. Karena Al-Quran datang menorehkan sebagai batu sandungan kepada umat terdahulu. Al-Quran mengatakan orang kafir nyembah setan. Bible harus menepis itu. Saudara Kristen kita harus memperjuangkan untuk menepis itu. Loh, kenapa harus? Yes, karena kita hidup bertetangga, hidup berdampingan. Masing-masing kita mengatakan agama kita benar. Nah, oleh karena itulah kemudian buktikan kebenaran itu. Nah, pertanyaannya muncul, mampukah kemudian saudara Kristen menunjukkan dengan Bible-nya, dengan data bahwa yang mereka sembah itu bukan iblis, tetapi adalah pencipta langit dan bumi? Ternyata sampai hari ini saudara Kristen tak mampu itu. Kecuali hanya mengatakan, ya kami ini adalah penyembah Tuhan, kami ini penyembah Tuhan yang benar, kami ini adalah penyembah pencipta langit dan bumi. Ya semua orang akan mengklaim. Tapi realnya yang kita lihat, ketika saudara-saudara kita Kristen mengaku menyembah roh, sudah terjawab.
Karena roh itu adalah makhluk halus, bukan pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak baik-baik saja. Maksudnya, Yesus memiliki dua musuh, dari kaumnya Bani Israel dan dari iblis. Dua kemudian kekuatan ini yang menghalang-halangi dakwah Yesus kepada Bani Israel. Nah, taruhlah misalnya Islam Kristen paham bahwa Bani Israel memang betul menolak Yesus. Bagaimana dengan iblis? Oh, iblis ternyata di dalam Lukas 4 nomor 6 pernah membujuk Yesus, mengelus-ngelus Yesus. Yesus, segala kuasa yang aku perlihatkan kepadamu ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, Yesus, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, ini iblis membujuk Yesus, mengajak Yesus untuk supaya Yesus menuhankan dirinya. Itu berarti ada kekuatan di luar Yesus, yang dia seorang nabi, seorang rasul, bahkan Tuhan, kata saudara kita Kristen, menjadi sasaran empuk iblis untuk iblis jadikan dia sebagai penyembah dirinya. Tapi berhasilkah iblis? Enggak. Yesus manusia suci, susah ditembus oleh iblis, susah. Maka diterangkan dalam Lukas 4 nomor 13, setelah iblis puas mencoba Yesus dan gagal tidak berhasil, di situ diceritakan iblis mengakhiri pencobaan itu dan mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis tak berhasil, kecewa iblisnya, tapi tidak putus asa. Dia tetap mengintai, dia menunggu waktu tepat kapan ya. Karena sebenarnya tujuan iblis ingin menyesatkan Yesus agar semua orang bisa disesatkan oleh iblis. Kalau Yesus kemudian bisa Muhammad yang diacut iblis untuk sabar kawan, sabar. Nanti boleh nanti bernarasi apapun itu. Yang penting kita nggak saling menghujat ya. Nah, kemudian iblis tidak berhasil, kecewa iblis, tapi tidak putus asa. Dia mengintai masa mana kemudian saya bisa memanfaatkan situasi di mana Yesus ini bisa jatuh. Dia mundur untuk mencoba Yesus. Nah, ternyata iblis tidak kehilangan akal. Masuklah iblisnya ke Yudas. Masuklah iblisnya ke imam-imam kepala, ke mahkamah agama, ke imam besar, orang-orang yang hebat pada masa itu. Muncullah ide mereka untuk membunuh Yesus. Jadi iblis tak diam. Pertanyaannya sekarang, berhasilkah iblis? Ketika mencobai langsung Yesus tidak berhasil, lalu kemudian iblis ingin menghancurkan Yesus melalui tangan orang-orang ini, berhasilkah iblis? Tidak berhasil. Tetap aja gagal. Oh, Yesus orang suci, nggak bisa disentuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Yesus gagal dihancurkan, maka yang dihancurkan kemudian oleh iblis adalah orang yang ada di sekeliling Yesus. Itu fakta. Apa pembuktiannya? Kok bisa? Pendekatan apa yang Bang Suma pakai? Ya Bible, jangan pakai Quran. Kalau Quran udah tamat kita. Pakai Bible. Apa kata Bible? Kan di situ banyak perkataan. Ya pakai kata Yesus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ketika kemudian iblis tak berhasil, iblisnya muncul dengan pola penyesat dengan memakai nama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini pasti iblis yang datang dengan memakai
Kristus, gelar Kristus. Jadi kalau hari ini saudara Kristen menjual Yesus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah awal, akhir, dialah segala-galanya. Tanda tanya, Yesus yang mana nih? Tunggu dulu, Yesus yang mana kawan? Karena Yesus menubuatkan munculnya penyesat bernama Yesus bergelar Kristus. Ini harus diwaspadai. Makanya Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di akhir zaman nanti. Nanti berikan saya waktu untuk ngomong ya. Iya, silakan Bang, silakan. Kata Quran, di akhir nanti apa yang orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi orang kafir. Pemujaan-pemujaan yang orang kafir lakukan kepada yang mereka sembah akan diingkari oleh yang disembah. Nah, ternyata itu terbukti di Matius 7 nomor 22-23. Apa yang Kristen sembah mengingkari bahwa dia bukan Tuhan. Bahkan ditolak pemujaan-pemujaannya dengan berkata, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Cuman untuk memahami penjelasan saya ini, ya kudu melembutkan hati. Karena akan melahirkan kejengkelan, kedongkolan, amarah, dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Saya sama-sama Bang. Silakan Bang. Sama sekali. Jadi kalau kita lihat konsepnya ya, kita nggak usah detail. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan bilang begini, saat kau makan buah itu kau akan mati. Jadi upah dosa itu memang kematian. Tapi kenapa saat itu Adam tidak mati? Karena ada domba yang mati. Maka dengan kulit domba itulah ditutupin itu Adam dan Hawa. Maka saat itulah dia tidak mati. Dari awal itu domba itu selalu melambangkan korban. Baru dalam buku tulah ke-10 itu setiap anak sulung mati. Anak sulung itu pun tidak mati karena ada darah yang sudah tertumpah. Selalu ada domba. Dan waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus dikatakan, inilah anak domba Allah. Dan kembali waktu tadi Ishak dan Ismail itu, maka harus ada korban domba itu. Kalau saya nggak salah, kalau salah nanti kasih tahu. Teman-teman kita Muslim itu haji, itu pasti pada hari raya kurban. Dan orang Yahudi pun percaya kurban itu, tetapi orang Kristen mempercayai kurban itu sekarang adalah Yesus yang dipercayai, yang diutus oleh Allah dari firman yang menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa, maka dosanya harus ditanggung oleh manusia. Tetapi hakikatnya dia adalah Tuhan, si firman yang menjadi manusia. Itulah konsep daripada kekristenan sebenarnya. Jadi kalau tadi Bang Juma tafsir begitu silakan. Jadi maksud saya baru selanjutnya ini yang teman-teman nih, orang Kristen percaya bahwa Yesus akan mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Dan waktu diangkatnya, maka di bumi akan terjadi kerusuhan selama 7 tahun nanti Kristus. Pada saat itu masih ada jalan pertobatan. Kalau saat itu terjadi, kita yang ada di Komel ini, siapa tahu itu yang benar, saudara masih bisa berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini hanya sebagai saudara tadi. Jadi maksud saya, hanya itu yang saya sampaikan, karena saya tahu tujuan Bang Juma dan teman-teman supaya membuat orang semua ke sorga. Saya kira tujuan kita sama. Kami juga sama. Kita juga pengen semua orang ke sorga. Baru yang kedua, dikatakan soal penyesat itu, Yesus katakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Saya contohnya, saya ini dari kampung, dari Tiga Lingga, kami ada durian Tiga Lingga. Orang mungkin banyak tahu teori tentang durian itu, tapi nggak pernah merasakannya. Saya udah merasakan Tuhan Yesus, karena saya dulu sakit, didoain sembuh dalam nama Yesus. Jadi walau bagaimanapun, saya akan tetap percaya tentang itu. Jadi
silakan Bang Juma menafsir yang itu, tapi saya sudah kasih tahu kronologisnya mulai dari kejadian. Kenapa akhirnya orang percaya bahwa yang dikorbankan itu domba itu adalah melambangkan Yesus untuk membayar dosa manusia. Thank you Bang Juma. Oke, sama-sama Bang Jo. Saya menghargai apa yang saudara sampaikan. Tapi izinkan kemudian saya secara bijak menjelaskan. Kristen tidak mengenal buku-buku yang menjadi rujukan iman saudara saya Kristen. Itu dulu. Bahkan sekedar mengenal penulis buku-buku ini, Yesus tak ada kemudian Yesus pernah mengadakan komunikasi langsung dengan penulis ini. Jadi apapun bisa narasi dibangun di dalamnya tanpa ada legitimasi tak ada legitimasi dari Yesus sebagai otoritas penerima firman dari Tuhan. Karena kalau kita ditanya siapa yang menerima firman sebenarnya? Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Paulus atau siapa? Atau Yesus? Rupa-rupanya cerita punya cerita yang menerima firman dari pencipta langit dan bumi itu Yesus. Kemudian Kristen punya konsep sendiri. Konsep yang dibangun dari narasi-narasi yang tercipta dari sebuah buku yang Yesus sendiri tidak memberikan tumpangan tangan terhadap adanya buku ini. Seketika dijadikan sebagai pedoman, seketika dijadikan sebagai panutan dalam beragama. Sah, karena itu adalah hak prerogatif setiap insan manusia. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, maka yang hak itu harus kita dudukkan pada koridor hak. Pada hak, batil-batil, hak-hak, benar-benar. Al-Quran kemudian datang menjelaskan keadaan. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka itu dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal bukan. Itu hanya hasil kemudian penyelidikan, penelitian, dengar-dengar dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Itu kata Quran. Nah, sekali lagi kita tarik ukur bahwasanya Yesus tidak mengenal buku-buku yang Anda jadikan sebagai acuan. Yesus itu Tuhan, Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Lalu kenapa Bang Suma jadikan itu sebagai salah satu rujukan di dalam materi perbandingan agama? Karena yang menulis buku-buku ini adalah wartawan-wartawan yang melakukan penelitian-penelitian untuk mewartakan hasil daripada cerita yang mereka temui di dalam penelitian mereka dalam menyusun suatu pewartaan. Artinya surat kabar hari ini bukan firman Tuhan, tetapi surat kabar mencantumkan informasi-informasi yang terkadang akurat. Tapi seakurat apapun, kedudukannya bukan kalamullah, bukan firman Allah. Maka kalau hari ini saudara kita Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, dia adalah sebagai penebus dosa, sayangnya Yesus justru mengajarkan agar melakukan penebusan dosa seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tertulis naifnya di dalam Bible. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Bahkan ketika ditanya Yesusnya malah dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal, supaya aku bisa selamat? Yesus mengatakan, jangan salibkan saya. Ini aneh. Sebuah kitab menumpahkan kebenaran, tetapi itu hanya dianggap sebagai satu bumbu-bumbu pelengkap.
Yesus dalam Matius 19 ditanyai orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat, bisa memperoleh hidup kekal, bisa masuk surga? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Artinya, jangan salibkan aku. Jadi membunuh Yesus, menyalibkan Yesus bukan menghapus dosa, tapi membangkitkan dosa. Nah, kenapa kemudian nilai itu berubah? Seakan-akan itu dianggap hanya sebagai pelengkap penderita. Kenapa? Yang lebih diutamakan itu adalah penebus dosa. Ya kan itu lagi tadi, karena konsep yang Yesus tanamkan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus Kristus yang palsu. Nah, polanya izinkan saya jelaskan sebentar aja. Di mana polanya? Ketika saudara berbicara mengenai Yesus penebus dosa, dan itu adalah satu kemaksiatan yang sangat-sangat mencederai agama para nabi, ajaran para nabi. Imamat 1 nomor 2, beritakan, perintahkan, ajarkan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan kurban kepada Tuhan Elohim, ajaklah mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jelas di situ, nggak ada manusia, apalagi Tuhan jadi korban. Bahkan di dalam Ulangan 18 nomor 21, Tuhan melarang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima persembahan darah manusia, yang menerima hanya dewa Molok, lalu Yesus ini dikorbankan kepada siapa? Bang Juma, nanti saya ngomong lagi ya. Nanti. Silakan Bang, silakan setelah ini. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika saudara kita membawa Yesus sebagai korban, ya wajar. Kenapa? Karena korban yang dikatakan Yesus ini nantinya pada hari ketiga keluar dari kubur. Dan keluarnya dari kubur mengajarkan satu konsep kepada nabinya bernama Paulus. Nabinya inilah, nabi dari makhluk yang keluar dari kubur inilah kemudian yang mengajarkan konsep dosa ditebus dan seterusnya. Yesus Tuhan dan seterusnya. Nabi Paulus inilah yang mengajarkan konsep kekristenan. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal apa itu Kristen. Jadi kesimpulan sementara, Yesus anak Maria seorang soleh, orang yang muslim yang taat beribadah, taat menjalankan perintah Tuhannya, itu tidak mengenal dosa waris, tidak mengenal tebus dosa, tidak mengenal Kristen, tidak mengenal pengikut orang-orang tidak bersunat, pemakan babi, pemakan yang lain. Enggak. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel tentunya. Sedangkan makhluk yang keluar dari kubur ini yang ngaku Yesus Kristus juga justru mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini kembali kepada tema yang tadi di Lukas 4 nomor 13, iblis mengintai Yesus, mencari kesempatan di mana iblis ini bisa masuk untuk menyesatkan manusia. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Silakan Bang Jo. Jadi sebenarnya kalau Bang Juma lihat di Kristen itu pun tafsir itu, kenapa istrinya Kristen itu jadi banyak kan? Bang Juma pasti tahu ada yang Advent, ada yang Oneness, ada yang Trinity, ada yang macam-macam itu. Tetapi semua mereka itu percaya satu hal, bahwa Yesus menebus dosa mereka. Maksud saya, tafsir yang Bang Juma tadi bilang, itu akan di kami Kristen pun belum selesai. Mana itu Oneness, Trinity, dan ada yang Advent, ada. Jadi Alkitab ini seperti Bang Juma tadi bilang benar, ini ditulis oleh 40 penulis. Dan orang Kristen mempercayai itu semua diilhami oleh Allah. Dan waktu bilang soal keselamatan tadi, maka Alkitab ini jangankan kita, Petrus juga bilang dalam buku tulisannya, hati-hati membaca buku Paulus karena susah untuk dipahami.
Kalau Petrus saja menganggap buku itu susah dipahami, apalagi kita. Kita orang Kristen aja sampai sekarang masih berdebat. Jadi waktu Bang Juma bilang benar. Tetapi kalau kita perhatikan dalam buku Yohanes soal keselamatan tadi, waktu si Nikodemus datang kepada Tuhan, Yesus jawab begini, aku berkata kepadamu, Yohanes 3:3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini pun jadi tafsirnya kemana-mana. Gimana orang bisa, kata si Nikodemus, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimana masuk ke rahim ibunya? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena kepadamu harus dilahirkan. Jadi mau saya sampaikan, banyak sekali dalam Alkitab ini masih hiasan. Dan mengenai buku tadi dalam buku Ibrani, ini Ibrani pasal 8. Jadi kan tadi Bang Juma bilang, sampai hari ini orang Yahudi pun tidak percaya korban itu manusia. Orang Yahudi juga nggak percaya. Tetapi orang Kristen percaya tentang hal itu. Karena waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus, dikatakan kepadanya bahwa inilah anak domba Allah. Juga harusnya Ishak yang dipersembahkan atau Ismail yang dipersembahkan, domba itu yang dipersembahkan. Maka Yesus juga sering dikatakan anak domba. Terus kenapa disalibkan? Kalau kita baca di Alkitab, dia disalibkan karena dia mengaku dia Tuhan sebenarnya. Kalau kita pelajari itu, karena dia mengaku dia Tuhan lah maka dia disalibkan. Jadi alasan Yesus disalibkan itu karena dia mengaku dia Tuhan, maka ditulislah inilah raja orang Yahudi di penyalipannya itu. Balik yang tadi saya ingin baca dalam buku Ibrani. Dalam buku Ibrani dikatakan, ini yang memang agak susah karena ditulis begini. Perjanjian baru itu. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel waktu itu. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yesus waktu dia datang, dinaikkannya standar hukum Taurat. Hukum Taurat itu begini, kalau kita membunuh baru berdosa. Tapi Yesus katakan kalau engkau benci kepada saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Malahan Yesus menaikkannya. Makanya terakhir Yesus katakan membedakan dia apakah dia nabi palsu apa tidak. Dari buahnya lah kamu mengenal dia. Buahnya itu apa? Dalam buku Galatia dikatakan buah itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Jadi kalau kita berdebatkan tentang buku dan sebagainya, Yesus berkali-kali katakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Dan itu buah itu butuh proses. Butuh proses. Jadi Bang Juma kalau kita bicara tentang dari ayat ke ayat, kami saja orang Kristen belum selesai. Karena ada yang percaya sekali selamat tetap selamat, ada yang percaya harus dibaptis, ada yang percaya diselam, dipercik, masih banyak. Tetapi satu hal yang semua percaya, Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia, dan Yesus itu menjadi manusia, dan kemanusiaannya lah yang membuat dosa orang Kristen itu dihapus, dosa manusia dihapuskan. Jadi kalau tadi Bang Juma tafsir yang lain, ya silakan. Thank you Bang Juma. Oke, baik. Jadi saudara mengutip Ibrani 8 di mana data 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, katanya. Tetapi perjanjian yang dimaksud di sini, Tuhan justru memasukkan kemudian perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Hukum perjanjian baru diberikan kepada Israel dan kaum Yehuda, yaitu memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah kemudian
ketika berbicara mengenai hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam batin Israel dan Yehuda, sudah pasti mereka tidak akan tersentuh dengan kecemaran mempersembahkan manusia untuk dosa. Itu udah pasti itu. Nah, jadi dari mana munculnya? Sekali lagi saya katakan, tragedi penyaliban yang terjadi tak ada hubungannya dengan dosa. Gak ada. Itu semata-mata upaya orang Yahudi atas ketakutan orang Yahudi pada masa itu akan tempatnya, tempat sucinya dan bangsanya itu dirampas oleh Roma. Itu penyebabnya. Yesus melakukan banyak mukjizat. Yohanes 11, satu perikop di situ. Ketika Lazarus dibangkitkan saudara Maria, orang terheran-heran. Ini Yesus ini hebat kali ini. Bisa membangkitkan orang mati orang ini. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Menyebabkan mereka kemudian tidak membayar pajak. Karena mereka lebih percaya kepada Yesus. Sehingga sebagian orang yang melihat Yesus mempertontonkan mukjizat hebat ini, melapor kemudian kepada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Sehingga orang-orang ini berembuk. Ini gimana ini Yesus? Kalau kita biarkan dia begini terus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita. Dan bahkan merampas merampas bangsa kita. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Satu perikop itu cerita. Nah, imam kepala pada saat itu Kayapas mengatakan, kalian ini tidak mengerti, kalian nggak insaf kalian ini. Adalah lebih baik satu orang yang mati, Yesus, untuk bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita ini dirampas dan diambil oleh bangsa Roma. Maka pada tahun itu juga Kayapas bernubuat, bukan dari dirinya, tetapi sebagai imam besar yang memiliki kedudukan tertinggi pada masa itu. Bernubuat apa? Yesus harus mati untuk supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa Israel. Jadi tak ada dosa waris, itu muncul settingan belakangan yang dibangun oleh Nabi Paulus dari makhluk yang keluar dari kubur tadi. Nah, di dalam Yohanes 11:53 itu tertulis dengan sangat jelas, ketika mereka sudah sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas Roma, mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Mendengar itu, Yesus menghindar dari orang-orang Yahudi, menyingkir ke Efraim di padang gurun. Di sanalah ia hidup bersama dengan murid-muridnya. Jadi tak ada alasan dosa waris itu muncul belakangan. Itu nggak dikenali oleh orang-orang Yahudi. Dosa waris tebus dengan darah manusia, nggak ada. Itu muncul di luar Yahudi itu. Nah, kemudian ketika Yesus ini diupayakan untuk dieksekusi mati, segala upaya kekuatan dikerahkan kemudian. Tentu pencipta langit dan bumi nggak membiarkan dong hambanya yang suci ini dibunuh. Enggak mungkin. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, iblis sudah datang, sudah dilemparkan keluar, akan dilemparkan keluar kata Yesus dari kubur. Dan aku harus pergi sebab penguasa dunia ini sudah datang, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi jangan mimpi Yesus yang dibunuh, disalib, jangan. Karena Yesus sendiri melontarkan ucapan itu. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak mungkin. Nah, upaya ini kemudian muncul kesaksian-kesaksian palsu. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, Gubernur Pilatus berkata, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki.
Maka mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1, mereka melakukan tipu-tipuan dan segala macam teteh bengek untuk supaya Yesus itu dibunuh. Termasuk tuduhan mempersamakan dirinya dengan Allah. Itu juga adalah kesaksian palsu. Kenapa? Karena hal itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, Yesus sudah klarifikasi. Dia ingin dilempari batu karena dia mengatakan dia adalah Allah. Apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bukankah Musa juga adalah Allah? Keluaran 7 nomor 1. Jadi kesaksian-kesaksian kayak gitu itu palsu semua. Apalagi yang hendak kita cari? Dia sudah menyatakan dirinya adalah Allah. Ini adalah penghujatan. Itu kesaksian palsu. Siapa yang dekat dengan Allah, dia adalah Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu disebut anak-anak Allah. Karena mereka mempersamakan diri mereka dengan hamba Allah. Jadi saudara, silakan dengan kaidah yang Anda bangun. Saya bisa ngomong? Ya, sabar. Silakan dengan kaidah yang Anda bangun. Yang pasti nebus dosa dengan manusia itu ajaran pagan. Tidak ada Yahudi mengajarkan itu, tak ada Yesus pun mengajarkan itu. Yang pada intinya yang Anda mengajarkan itu adalah sosok makhluk yang keluar dari kubur, yang datang kepada utusannya bernama Paulus. Dialah yang mengajarkan Anda untuk mengimani itu. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Sekarang kita lihat orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu berdosa, kalau ada orang Yahudi berdosa, cara mereka mengampuni dosa adalah dengan membawa domba. Oke, domba itulah yang diperiksa harus tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dombanya bercacat dan bercela, maka domba itu tidak layak untuk menghapus dosa orang itu. Jadi konsep pengampunan dosa dari dulu itu harus ada yang mati. Sehingga orang Yahudi harus membawa domba. Setelah dibawanya domba itu diperiksa oleh imam besar bahwa dombanya tak bercacat, maka orang Yahudi itu akan menaruh tangannya di atas domba itu. Dan orang Yahudi itu akan mengatakan, harusnya aku yang mati, engkaulah yang mati. Dan saat itu, maka semua yang benar dari domba itu masuk ke orang Yahudi itu. Dan semua dosa orang Yahudi itu masuk ke domba itu dan dia disembelih. Itulah bagaimana orang Yahudi itu dulu dosanya diampuni. Maka sampai sekarang, mereka masih ada korban-korban begitu. Kenapa? Karena harus ada yang mati. Karena sudah dikatakan upah dosa adalah mati. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sebagai domba. Sehingga dia harus mati untuk menggantikan membayar dosa-dosa itu. Dari situ konsepnya. Jadi itu diambilnya itu sebenarnya dari orang Yahudi sebenarnya konsepnya itu. Nah, makanya waktu dia dikenalkan dikatakan inilah anak domba Allah. Saya juga nggak tahu, ini mungkin saya salah. Kenapa teman-teman kita Muslim kalau naik haji harus pada hari raya kurban? Dan saat itulah dianggap dosa juga diampuni. Sama sebenarnya, orang Yahudi juga sama. Cuman bagi orang Kristen mempercayai domba itu adalah Yesus. Tapi konsep pengampunan itu selalu ada yang korban. Kira-kira gitu. Iya. Oke kawan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurban bagi Bani Israel, tamatnya kita mengkaji itu di dalam Imamat 4, Imamat 1. Dosa seperti apa yang harus korbannya kambing betina, siapa pelakunya yang korbannya adalah lembu, siapa yang berdosa sehingga kambing jantan yang harus jadi korbannya. Kita udah tamat tentang itu, udah paham betul. Yang jadi masalah ini dosa manusia ditebus dengan manusia ini, dengan mengatakan manusia ini adalah kambing domba. Ini menurut saya ini penistaan sebenarnya.
Karena di dalam kaidah pengajaran orang Yahudi, imamat 1 nomor 2, jangan kau katakan kepada Bani Israel bahwasanya kalau mereka ingin mempersembahkan kurban ya harus domba, kambing, sapi, lembu. Itu terjadi dan Yesus pun mengajarkan itu. Itu naifnya itu di situ tuh. Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yang menggelikan kemudian adalah Paulus. Kenapa Paulus ini menggelikan? Karena ketika kemudian dia keluar dari Yerusalem mengajarkan Kristen, pulang ke Yerusalem, dia pun kembali mempersembahkan persembahan. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen, lalu bertobat dan mentahirkan diri dengan melakukan persembahan pengorbanan. Karena yang memerintahkan dia untuk mentobatkan dirinya dan mentahirkan dirinya dengan mempersembahkan persembahan adalah imam-imam kepala, para penatua, maka sudah pasti orang Yahudi memerintahkan persembahan hewan kurban. Kenapa Paulus ikut bertobat? Kenapa Paulus ikut berkorban lagi? Kalau ternyata Yesus sudah ada menjadi korban. Tapi faktanya, ya inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah membalas kejahatan mereka dengan membuka aibnya dengan terpampang luas. Coba, silakan Anda sahabat-sahabat muslim utamanya, baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bagaimana seorang Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi, dari mengajarkan menyembah Yesus, dari mengajarkan tidak bersunat. Andai saja Paulus ini benar-benar menerima pengajaran paten, maka dia akan melawan orang Yahudi. Oh enggak, ngapain tobat? Ini aku bertemu dengan aku dan mengatakan Tuanku yang ada lagi tutoran, nggak ada lagi persembahan itu enggak. Tapi faktanya justru dia ikut berkongko bertobat di situ. Kemudian sedikit lagi, kalau korban manusia bernama Yesus ini betul, maka tidak mungkin kemudian Yesus menamai orang-orang yang ingin membunuhnya dengan anak-anak setan. Kita lihat di dalam Yohanes 8 misalnya. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh. Kenapa kau berusaha membunuh aku, kata Yesus? Karena perkataanku tidak ada di tempat, tidak memperoleh tempat di dalam dirimu. Ini orang ini berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus. Kenapa kau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Apa yang kulihat kepada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian itu juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Siapa? Iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, telah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Coba. Kalau kamu anak-anak Abraham, ya tentu kamu mengerjakan pekerjaan Abraham. Tapi justru kamu kok malah berusaha membunuh aku. Artinya pembunuhan terhadap Yesus, usaha yang pembunuhan terhadap Yesus itu adalah usaha setan. Itu data itu. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Pekerjaan yang aku lakukan adalah menyampaikan kebenaran yang kudengar dari Tuhanku, dari Allah. Kenapa kau ingin membunuhku? Sedangkan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri.
Jawab mereka, kami dilahirkan bukan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah membunuh aku. Itu kata Yesus. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bro, bukan malah berusaha membunuh aku. Sebab aku ini keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh, melainkan kehendak Dia yang telah membunuh, yang mengutus aku. Lalu kenapa kau ingin membunuhku? Gitu loh. Ini bantahan Yesus, saudara. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah, ya mohon maaf, saya harus jujur, iblis lah yang menjadi bapak, mungkin gitu. Silakan. Oke, saya baca ya, Ibrani 10 ayat 10, saya baca pelan-pelan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi dalam buku Ibrani itu konsepnya itu jelas sekali. Memang dalilnya ditulis begitu. Itu makanya orang Kristen dari ayat ini jelas tak ada lagi korban, maka orang Kristen tidak lagi korban-korban lain lagi. Yang Paulus tadi ada itu, Paulus mengatakan begitu ini, untuk memenangkan orang, kalau kita ketemu sama orang Yahudi, baiklah kita bersikap seperti orang Yahudi tapi tidak ikut dalam dosa mereka. Itu bicara tentang kontekstualisasi. Contoh kayak saya, kalau saya ketemu sama orang lain ya saya ikut dengan gaya mereka, tapi saya tidak ikut dengan dosa mereka. Jadi kalau Kristen itu sepanjang dikatakan dia Kristen, dia harus mempercayai pengampunan dosa itu dan kebangkitan itu. Dan memang ayat-ayat pendukungnya juga banyak, tetapi ayat-ayat yang membingungkan juga banyak. Makanya orang Kristen sampai sekarang saya bilang tadi, ada yang oneness, Trinity, tetapi basic keselamatan itu memang harus ada kurban. Kira-kira gitu Bang Cuma. Oke, baik. Boleh masuk dikit Bang, cuma izin kalau boleh. Ya, setelah ini Bang ya, nanti jangan sampai saya lupa, soalnya sudah ngantuk. Ya. Setelah ini ya, nah, jadi gini, ketika saudara kemudian membantah pengajaran Yesus dengan Ibrani, surah Ibrani maksud saya, Anda harus tahu sesuai dengan yang saya sampaikan nih. Bukan tahu sih, Anda harus ingat, mungkin Anda lupa, saudara saya lupa. Buku Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Dan kemudian Bapak gereja ada yang mengatakan mula-mula, Bapak gereja mula-mula ya, di abad kedua, ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya surah Ibrani ini itu ditulis tahun 67 Masehi. Ada juga yang berpendapat ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Artinya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda mencoba untuk mematahkan pengajaran Yesus dengan surat-surat yang tidak jelas yang muncul belakangan. Itu fakta. Tak ada satu kekuatan di Kristen, dari gereja
gereja manapun yang bisa menyatakan bahwa surat Ibrani itu ditulis oleh si Fulan, si A, dan dia adalah murid Yesus yang telah mendengarkan pernyataan-pernyataan Yesus. Justru kalau saya lihat, saya geli bang. Maaf nih, mungkin karena saya Muslim ya. Di dalam Ibrani yang Anda tunjukkan tadi, Ibrani 10, kalau Anda lihat nomor satunya itu ditertawakan seorang Yahudi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Kata siapa? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini celaka ini. Orang Yahudi itu diselamatkan. Bahkan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Loh, kok ini ada orang menulis seenak perutnya? Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Apa-apaan ini? Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dari dalamnya. Ini orang belajar dari mana ini nulis kayak begini? Ini nggak diketahui siapa penulisnya. Paulus juga bukan, Lukas bukan, Markus bukan. Tapi seketika dijadikan sebagai panduan oleh saudara Kristen kita untuk kemudian ingkar terhadap firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu tadi sekali lagi kembali kepada yang tadi. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 12, apa kata Yesus kemudian Matius 12? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu keluar, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi lalu keluar. Jadi hari ketiga keluar dari kubur. Itu angkatan jahat, punya simbol. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan hari ketiga? Tidak. Tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai 11 sampai 12. Murid Yesus tidak percaya. Ketika datang orang-orang, guru kau tidak ada di kubur. Mana mungkin. Kau menghayal, kata murid-murid. Meskipun mereka tidak percaya, Petrus bangun pagi-pagi sekali, lalu kemudian pergi di kubur. Dia hanya menemukan apa? Menemukan kain kafan. Lalu apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Artinya angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Yang angkatan jahat itu orang Farisi. Siapa orang Farisi? Filipi 3 nomor 5, Paulus, orang Farisi. Angkatan jahat ini orang Farisi, dan angkatan jahat ini datang kepada saya bertanya, guru berikanlah kami satu tanda. Tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Makanya Yesus dalam Matius 12, Yohanes 12 mengatakan, aku harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, dialah yang membimbing kemudian Paulus mengajarkan tentang korban berupa manusia. Itu angkatan jahat. Ya, Itu polanya itu seperti itu, Bang. Silakan. ya itu kan tafsiran Bang Juma. Selanjutnya tadi karena diilhamin 40 penulis itu diilhamin dengan jarak 1500 tahun itu. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari buku Kejadian tidak ada yang bertentangan di situ sebenarnya, Bang Juma. Dari perspektif yang saya lihat dan yang kami lihat. Kalau Bang Juma melihat dari perspektif yang lain, silakan. Karena orang Yahudi juga melihat dari perspektif yang Bang Juma lihat juga, maka orang Israel juga sampai hari ini tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dalam buku Daniel itu ada dikatakan tentang anak manusia di situ. Buku Daniel anak manusia itu melambangkan Tuhan, tapi orang Yahudi menafsir lain. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, inilah buku dari mana kita percaya Yesus menebus dosa itu tadi dibukukan di buku Ibrani itu. Tadi Bang Juma katakan itu belum tentu siapa yang nulis. Kita mempercayai ke-40 penulis itu adalah
diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini bicara kepercayaan. Kepercayaan itu susah dinilai. Jelas dikatakan ya kalau percaya memperoleh hidup yang kekal, kalau tidak percaya ya tidak memperoleh hidup yang kekal. Tapi kepercayaan kalau kita lihat kepercayaan orang itu kita nggak bisa nilai. Nah jadi iman kita memang berbeda. Kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Dia mati bagi kami. Itu yang kami percayai dengan dalil-dalil yang kami lihat dalam Alkitab. Oh mungkin kita katakan, oh tapi kami lihat yang lain. Karena setan pun memakai Alkitab juga. Waktu setan itu menggoda Yesus, dipakai juga ayat Alkitab. Makanya dikatakan Roh Kudus perlu untuk menolong kita. Dari mana kita tahu itu? Dari buahnya. Buahnya itu dikunci dalam buku Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Matikan kameramu dulu, Olan. Jangan on cam dulu kau. Matikan kameramu dulu. Oh, Bang Jo, boleh menambahkan Bang Jo, saya Kristen. oh silakan. Iya, silakan Bang. Iya, terima kasih Bang Suma dikasih kesempatan. Kalau tidak salah, 3 hari lalu saya diskusi dengan Bang Suma di pagi hari, dan Pak Suma sudah mengakui bahwa Isa dan Yesus itu memang beda, dan karena Yesus itu disalib ya. Nah, beberapa ayat ya dasar Alkitab yang saya ingin sampaikan untuk mencari kebenaran Yesus disalib atau tidak itu, dan sudah dijelaskan tadi oleh Bang Jo tentang dalam karya penyelamatan penebusan manusia dari kutuk dari dosa. Nah, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, pernyataan Yesus sendiri, dan kemudian kesaksian malaikat ya, dan juga kesaksian para murid. Nah, pernyataan Yesus begini Bang Suma. Yesus berkata begini, Matius 20 ayat 28, Ia berkata begini, Anak manusia bukan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ya. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau maksudnya begini Bang Suma, kalau Bang Suma gunakan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, maka harus konsisten menggunakan pernyataan Yesus yang lain juga. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian ya dalam Matius 26 sebelum Ia ditangkap untuk disalibkan, Ia berkata begini, Yesus sendiri berkata, ayat 26 dan ayat Matius 26 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia yaitu Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi pernyataan Yesus itu sendiri. Dan seperti Bang Suma sudah kutip tadi ayat dalam Matius 12 dan juga tentang Yunus itu, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga Anak Manusia yaitu Yesus akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang seperti Pak Dance, dan ia membawa narasi ini. Dan bagaimana Yesus ada di dalam perut bumi? Tidak lain adalah ketika Ia mati, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab secara khusus yang ditulis oleh saksi-saksi murid-muridnya yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu tidak mati, dan Yesus itu tidak bangkit. Itulah berita Injil ya. Barang siapa yang percaya, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena amal kebaikan kita, karena anugerah Tuhan kita ditebus. Bukan dengan korban hewan, bukan dengan korban binatang, bukan dengan korban manusia yang berdosa, tetapi korban Dia yang tidak mengenal dosa. Karena dengan apa kita dibandingkan? Dengan hewan tidak, dengan sesama manusia tidak, karena manusia juga adalah berdosa, kecuali Dia manusia yang sempurna, meneteskan darahnya untuk pengampunan dosa. Itulah berita Injil. Sekian Bang Suma. Salam Bang Jo ya. Iya, baik. Jadi ada 2 hal yang saya harus sampaikan di sini terkait dengan catatan Matius 20 yang Anda bacakan tadi. Ini narasi yang dibangun oleh penulis Matius
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ini catatan penulis. Sehingga penulis kemudian mengatakan ini ucapan Yesus. Matius 9 nomor 9, ternyata penulis Matius ini bukan murid Yesus. Karena dia bukan murid Yesus, maka narasi dibangun di dalamnya boleh saja, sah-sah saja dia mau menuliskan apa. Saya sebagai Muslim melihat ini adalah narasi seorang pewarta yang kadang benar, kadang salah. Karena bukan firman Tuhan, tapi tulisan pewarta. Matius ini kan bukan murid Yesus yang menuliskan. Coba Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Jelas itu. Nah, ketika kemudian penulis yang bukan murid Yesus ini berkata, tetapi Yesus memanggil mereka, kamu tahu bahwa pemerintah, apa dia katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini ungkapan yang muncul belakangan, bukan ucapan yang justru sesaman dengan Yesus. Kan udah aku bilang tadi di awal, Yesus berkata di kitab yang sama, dalam kitab Matius, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Bagaimana kalau yang datang kepada penulis Matius ini adalah penyesat yang mengaku Yesus itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang pertama. Sabar, yang kedua, sabar. Yang kedua, di dalam kitab yang sama pula, konon Yesus juga dituduh berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Nah, di sini saudara, jelas dalam original teksnya ada tertulis grapo, artinya ada tertulis. Dengan kata lain, sebelum Yesus mengucapkan ucapan ini, sudah ada tertulis tentang Yesus. Jadi tidak merujuk kepada perjanjian baru tertulisnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, grapo. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Coba. Jadi kalau ada orang mengatakan nubuat sudah ada untuk pembunuhan Yesus, berarti Tuhan menubuatkan Yudas itu celaka. Tuhan menentukan Yudas ini celaka. Berarti Yudas ini adalah korban yang harus celaka karena adanya nubuat pembunuhan untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, orang Kristen yang ada di Indonesia. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Yang tertulis pada saat Yesus berucap itu hanya perjanjian lama. Sedangkan di dalam Lukas 24 kalau Anda baca dengan teliti, di situ diterangkan di data nomor 24-nya jelas sekali, aku memang harus menggenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat bahwa dosa ditebus dengan dosa dengan darah manusia? Ada? Enggak ada. Yang ada dalam Taurat, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan dikatakan terkutulah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap yang celaka? Yudas. Kenapa jadinya Yesus yang celaka? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak percaya kepada buku saudara ini, tapi saya jadikan sebagai referensi. Sebagaimana saya tidak percaya kepada buku matematika bahwa itu adalah firman Tuhan, tapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Begitu juga saya tidak percaya kepada kitab Matius ini sebagai firman Tuhan, tetapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Oke, Yesus sendiri yang berkata, aku harus pergi, anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Berarti perjanjian lama. Dikuatkan di dalam Lukas 24 tentang Taurat.
Nah, apa yang tertulis di Taurat? Adakah persembahan korban dengan darah manusia? Tak ada itu, Bang. Silakan. Makasih Bang Juma. Statement Bang Juma tidak percaya tentang Alkitab itu sebenarnya membuat kita tak perlu ada yang dibahas. Kenapa? Kalau memang Bang Juma nggak percaya, kita bahas apapun nggak ada gunanya, itu yang pertama. Jadi silakanlah, makanya kan di kita Muslim juga ada agamamu agamaku, kira-kira begitu. Jadi maksud saya, tadi kita sudah berulang kali jelaskan dari kejadian itu, konsep yang Bang Juma bawa inilah yang dibawa oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun tidak percaya akan hal itu. Kalau sudah menyangkut kepercayaan, kita kasih dalil manapun tetap aja kita tidak percaya. Jadi tadi saya sudah bagi buku Ibrani, Bang Juma katakan buku Ibrani itu dipertanyakan itu, belum tahu siapa pengarangnya, itu benar. Tapi kami mempercayai semua itu kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Dan bagi kami, karena ada ditulis begini, bagi orang-orang yang belum terbuka matanya, itu ada di Alkitab dikatakan, maka pembacaan kitab Taurat itu matanya terselubung sampai hari ini. Jadi memang banyak hal-hal kalau kita nggak lihat dari perspektif yang benar, dari cara yang kita percayai benar tentang penyelamatan dari kejadian sampai wahyu itu, memang agak susah. Contoh dalam buku Kejadian. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang mencari. Dan Allah bertanya kepada Adam, di mana engkau Adam? Dan dari situlah konsep orang Kristen mengatakan Allah mencari manusia. Maka dikirimnyalah nabi-nabi. Nabi-nabi dikirim, banyak yang dibunuh. Terakhir, setelah diberikannya juga Taurat, penulis Taurat itu adalah Musa. Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian. Dia juga nggak nyampe. Akhirnya dibawalah Joshua. Joshua itulah sebenarnya nama Yesus. Jadi supaya bisa masuk ke tanah perjanjian itu membutuhkan Joshua. Yesus itulah juru selamat. Dari konsep itulah dibawanya. Jadi ada topologi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebelum Yesus mati, dia bicara soal perjanjian lama hanya 2 hal. Apa kata dia? Inti perjanjian lama itu hanya 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi itu mulai Kejadian sampai Maliaki itu menurut Yesus adalah kasih. Tapi setelah dia mati, waktu dia bangkit, dia ngomong kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi isi Kejadian sampai Maliaki. Apa kata dia? Dia mulai menceritakan tentang dirinya, mulai dari Kejadian sampai wahyu itu, sampai Maliaki itu. Maka di Kejadian apa? Waktu dikatakan harus ada domba yang dikorbankan, mulai Yesus katakan domba itulah melambangkan Yesus. Dan kalau kita pelajari semua perjanjian, Kenapa diturunkan, Bang? Bang Suma. Diturunkan itu namanya kena tombak biasa. Nggak ada yang sengaja nurunin itu, enggak. Oke. Bang Juma udah saya perhatikan selama ini, sementara ngomong udah kayak gitu juga biasa itu, Bang. Oke. Izin sebentar aja, Bang, ya. Baru. Silakan. Boleh ya? Iya, jadi Silakan. gini, teman-teman harus konsisten. Kalau Bible itu sudah dipalsukan, alangkah baiknya jangan dikutip-kutip, diambil yang menguntungkan dan dihina yang tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas di dalam Bible bahwa Yesus, sejarah tentang Yesus, keberadaan Yesus di bumi itu sangat jelas. Mulai dari lahir sampai ia terangkat ke surga, itu sangat runtut dan detail. Nah, oleh sebab itu saya sudah pernah diskusi dengan Suma bahwa ia sudah menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu beda karena Isa tidak disalib sedangkan Yesus disalib. Dan Yesus di dalam Bible itu jelas adalah
korban penebusan bagi kami ya, bagi dosa kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dipahami mengapa kami menggunakan perjanjian lama ya. Itu karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan Yesus sendiri menyatakan bahwa harus digenapi itu dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Harus digenapi segala yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi itu sangat detail, tidak dapat dipisahkan. Dan sampai pada saat ini Kristen tidak pernah mengubah kisah sejarah yang ada di dalamnya. Sangat konsisten dengan hal itu. Itu yang perlu dipahami. Dan oleh sebab itu ya, kekristenan sangat memelihara tentang apa yang ada di dalam Torah Pentatuk, dan semua itu sangat dipegang sampai saat ini dari sisi hukum-hukum moralnya. Nah, oleh sebab itu ya, khususnya di dalam hal penyaliban ya, karena ini banyak hal-hal yang berujung kepada istilahnya itu berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Saya pernah diskusi dengan Suma, siapa yang disalib sebenarnya? Beliau pun tidak tahu. Bahkan para ulama Islam yang berpolemik sesuai surat An-Nisa itu adalah kalian sendiri sebenarnya, saudara-saudara Islam, tidak tahu siapa yang disalib. Itu yang saya ingin sampaikan. Gantian kan ya? Itu ya. Gantian ya. Ya, sebentar lagi Bang. Dikit aja, 1 menit boleh ya? Karena itu jujurlah, berdakwalah berdasarkan kitab Anda, kebenaran Anda, tapi jangan memaksakan kebenaran Anda untuk memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Bible itu. Itu saja Bang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kiranya kebenaran, jalan kebenaran, sang hidup itu, pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus, menghampiri kalian, memberikan hidayah bagi kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Fandi ya. Salam Bang Suma. Jangan kemana-mana dulu Bang, dengerin dulu. Saudara. Jadi apa yang Anda lakukan ini mental Belanda, mental penjajah. Anda minta kami kemudian berhenti membahas kitab saudara, tapi Anda mendoakan kami supaya diberkati sama Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu, kan lucu Anda saudara. Lucu Anda itu namanya. Jadi gini tugas saudara. kami untuk memberitakannya Bang. Maksud begini. Bang, dengerin dulu Bang, gantian Bang Juma lagi. Jadi Anda punya tugas memberitakan, terus kami manut aja kayak orang yang di gereja itu. Manut Tuhan. Nah, makanya saudara gini. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Untuk menyadarkan saudara, kalau tadi yang turun itu kenapa? Ya udah, kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya, kita nggak usah bahas. Tidak, bukan begitu. Agama Kristen ini agama syiar yang diajarkan kepada kami juga umat Kristen, umat Islam. Makanya muncul kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan agama, pendangkalan akidah, misionaris di mana-mana, melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui ekonomi. Kalian masuk ke semua sendi untuk kemudian memurtadkan kami. Maka saya menjelaskan, bukan berarti saya percaya. Minimal Anda beriman kepada kitab tersebut. Seibarat Anda percaya uang palsu yang ada di tangan Anda itu sebagai uang asli, maka tugas saya yang tahu menjelaskan bahwa yang ada di tangan Anda itu adalah uang palsu. Jangan alergi dengan itu. Oke, kita analogi ya. Mana yang duluan, uang palsu atau uang asli? Yang duluan itu adalah uang palsu bisa, uang asli bisa. Nah, inilah teorinya Islam bertakia. Loh, kok bertakia? Uang palsu duluan, baru uang asli. Bagaimana ceritanya orang mau mencetak? Sabar dulu kawan. Sabar dulu. Ya, silakan. Ketika Bank Indonesia ingin membuat uang pola baru, itu tidak seketika itu jadi. Ada masa percobaan yang harus ditempelkan ini garis-garisnya, warnanya, gambarnya, fotonya. Itu ada masa pencobaan, masa di mana mereka melakukan pencobaan sampai kepada fixnya untuk kemudian menentukan uang seri baru. Nah, kalau Anda masih masa pencobaan, belum pada bentuk yang aslinya, dicetak sebagai uji coba, Anda pakai belanja, Anda menggunakan uang palsu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan duluan yang asli daripada yang palsu, sekarang saya tanya kepada saudara,
kitab Anda yang asli ada nggak kata Allah di dalamnya? Teks aslinya Ya, ada nggak? tidak ada. Tidak ada. Mana duluan yang ada teks asli, yang tidak ada teks asli Allah, dan yang belakangan muncul ada teks Allah? Mana duluan? Oke, mana yang duluan? Kristen, Arab, atau Islam? Bukan itu. Kularnya ke bukan begitu, saudara. Anda kan bertanya yang dulu, Anda kan mengatakan yang duluan itu yang asli. Sekarang saya tanya, kitab yang lebih dulu tidak ada nama Allah dengan kitab Kristen yang dalam bahasa Yunani yang lebih dulu tidak ada kata Allah, dengan kitab Kristen yang muncul belakangan yang ada kitab Allah, mana yang lebih dulu? Yang ada kata Allahnya atau yang tidak ada kata Allahnya? Itu masalah terjemahan, Bang Sumang. Enggak, saya tanya mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Gini, Mana yang lebih dulu? Nah, inilah cara-cara kalau anak Dajjal berdiskusi kayak gini. Mana lebih dulu? Kitab Anda yang tidak ada kata Allah atau kitab Anda yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Ini Bang Suma, teks asli dalam. Saya tidak tanya teks asli. Saya bertanya tentang adanya penambahan kata Allah. Mana lebih dulu, yang tidak ada kata Allah atau yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Itu berbicara tentang penerjemahan. Saya tidak tanya tentang penerjemahan. Saya tanya mana lebih dulu, Bible yang ada kata Allah atau Bible yang tidak ada kata Allah? Mana lebih dulu? Maksudnya Bible yang mana? Loh, memang dari dulu, memang dalam bahasa Yunani ada kata Allah? Tidak ada. Tidak ada. Mana lebih dulu dengan yang ada kata Allah? Yang tidak ada. Tidak ada. Berarti yang ada kata Allahnya itu palsu kan? Tidak palsu. Kok tidak palsu pula? Tapi itu terjemah. Itu penerjemahan. Dari kata apa Anda terjemahkan menjadi Allah? Dari kata Elohim. Theos. Elohim itu artinya dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab? Iya. Allah. Ilahun itu dalam bahasa Arab. Terus? Nah, kenapa ada kata Allah? Iya, karena penerjemahan, bro. Dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah? Nah, itu penerjemahan. Iya, penerjemahan dari kata apa? Gini bro, harus pelajari bagaimana sejarah penerjemahan. Ya. Jangan ajarin saya, Cak Ayu. Jangan ajarin saya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mana duluan, mana belakangan, lalu itu menjadi dasar pijakan Anda menjadikan palsu, berarti Bible Anda palsu. Karena yang pertama tidak ada kata Allah, sekarang ada. Yang dulu tidak ada kata Allah, sekarang ada. Berarti yang sekarang ini palsu. Iya, buat Anda ya. Maksudnya gini. Loh, Anda mengatakan pernyataan itu. Gini Suma, sampai sekarang Kristen Jazirah Arab itu tetap menggunakan kata Allah, dan di sana itu di Arab, itu di Arab, ini di Indonesia. No, justru Islam itu sumbernya dari Arab. Kenapa di sana tidak dipermasalahkan? Ayo. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen di Arab itu menggunakan kata Allah, dari bahasa apa ke bahasa Arab? Itu dari bahasa Aramaik. Hah? Apa di dalam bahasa Aramaik? Apa yang ada di dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam kata Allah? Ya, itu banyak diambil dari apa? Satu aja. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah pembohong. Satu aja. Apa? Ini apa saudara? Menggunakan kata theos saja gitu ya. Ya, theos dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan dalam kitab. Allah Ya Allah. Theos dalam bahasa Arab itu Rob atau Ilah. Iya, Rob Ilah. Kenapa larinya ke Allah? Nah itu memang digunakan di sana. Pandai-pandaian. Nah, itulah hebatnya kalian ini. Jadi Suma tidak percaya Theos. Saya tidak percaya Theos. Theos itu dewa. Tahu artinya Theos kan? Tahu. Theos itu artinya dewa. Oke. Tahu dalam secara akademik apa itu ateis? Ateis?
orang yang Itu tak artinya bertuhan. tidak percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Iya, memang Jadi betul. kamu ateis gitu loh. Kenapa saya ateis? Apa Ya karena hubungannya tidak saya? percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Itu namanya generic name. Lah Tuhan saya namanya Allah. Nah itu bagi Anda. Lah tadi Anda katakan saya ateis, kan gila Anda ini. Kan kamu katakan tadi tidak percaya dewa, tidak percaya Lah dewa. saya memang tidak percaya Theos karena Theos itu sembahan orang Yunani, itu dewa. Nah, oke, bahasa ilmiah dari tidak percaya Theos apa? Tidak percaya Theos, ateis. Nah, berarti Anda ateis, oke? Lah, saya percaya kepada Allah. Ini ketahuan anak Dajjal ini, anak Dajjal lucu. Anda banyak belajar bro supaya tahu ateis itu artinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya Theos. Ya, itu istilah dari mana? Itu istilahmu, itu istilahmu. Kalau saya dengar, kalau saya hanya mengenal kata kafir. Gak usah kau lari kemana-mana. Sekarang yang kamu harus jawab ini adalah dari mana kau ambil kata Allah? Itu penerjemahan. Terjemahan dari mana? Terjemahan dari kata mana? Terjemahan dari mana? Itu dari bahasa Melayu ya, dari Arab Melayu, dari Melayu. kemudian Indonesia. Melayu pula. Bahasa serapan. Inilah kalau mencuri dari Yahudi, mencuri juga dari Islam. Gini. Oke, lafaz Allahnya berapa huruf? Mencuri dari Islam, mencuri dari lafaz Allah. Allahnya berapa? Udah, Mending kamu turun aja udah, bro, kamu nggak ada turun. ilmu. Kamu Turun cebok aja. sana, cebok pakai dedak. Jangan belum selesai. Mas Pandi, mana nih Mas Pandi? Udah turunin, anak Dajjal ini turunin. Turunin dia, Pandi, nggak ada ilmunya. Enggak bisa kawan, kita hanya akan saling menyakiti kalau Pandi berdiskusi. turunin dia, nggak ada ilmu. Gitu. Nggak ada ilmu dia. Pak usah, mending Anda ke gereja lagi pelototin pendeta gitu. Belajar lagi lah menerjemah yang baik. Belajar jujur lah dalam diskusi itu intinya. Jujur itu lebih terhormat loh daripada membulat muter-muter kayak tadi. Itu intinya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita tidak perlu perpanjang ya kepada orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang jahil, karena Allah juga melarang kita berdiskusi dengan orang jahil, orang bodoh ya. Mending kita turunkan daripada kita teruskan, daripada nanti kita hujat-hujatan, caci maki. Lebih baik kita turunkan saja, suruh dia cebok pakai dedak, itu udah cukup. Ya, teman-teman. Yang nggak jujur. Betul. Iya, silakan. Silakan. Silakan, Dek. Mana hostnya nih? Gak ada hostnya. Siapa host ini gedein tuh? Aku nggak, bukan moderator nih. Mana nih hostnya nih? Wah nggak nampak nih. Host tidur ya, udahlah. Kita baca aja di dalam Yohanes 20:17. Apa yang dikatakan? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ini yang mereka bawa ya. Allahku dan Allahmu ini yang mereka bawa ya. Padanan katanya, apa yang dia bilang tadi, orang Aram pakai kata Allah. Ini padanannya. Qala laha Yasua. Nah, la talmisini li inni lam as'ad ba'da ila abi walakin adhabi ila ikhwati wa qawli lahum inni as'adu ila abi wa abikum wa ilahakum wa ilahakum. Berarti ilah ya. Nah, ilahun. Nah, mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Itulah kebohongan-kebohongan kata Bang Jumai siapa tadi, anak Dajjal. Bener ya. Geril Dajjal nih, kita gedein lagi lebih gede nih. Ekstraknya as'adu ila abi wa abikum wa ilahi ila hukum. Oke, nah. Terima kasih banyak. Ada pertanyaannya Bang Yoma, cakep banget itu. Membuat dia nggak bisa menjawab antara asli dan palsu, antara yang menyontek dan tidak.
mengenai penggunaan kata Allah itu gitu. Kenapa tiba-tiba di terjemahan ada, kalau tadinya nggak ada, itu dia nggak bisa. Jadi mulai nggak jujur di situ. Mestinya kalau diskusi itu jujur, supaya lu berilmu, tetap menjadi Kristen yang baik. Oh iya Bang Jumaya, saya baru tahu loh ilmu kayak begini. Selama ini aku nggak pernah diajarin loh. Nah itu, begitu dong kalau diskusi. Menerima kenyataan, supaya cepat kelar. Jangan bulat. Sudah tidak bisa apa-apa ya muter-muter, akhirnya apa? Kemana-mana memancing supaya hujat menghujat. Nah ini kalau udah begini di-cut, selesai. Itu kira-kira. Mungkin waktunya istirahat Bang Juma. Udah jam 3 di sana. Gimana? Tutup ya? Iya kan, silakan dimonitor, silakan. Ada Daman bisa ditutup sekalian. Biar Bang Juma bisa istirahat juga. Hostnya dulu mana tahu host yang ditinggal sendiri. Iya, tadi bisa dibesar-besarin sama host. Mana hostnya? Atau kalau ada moderator di bawah, terserah. Enggak, kalau misalnya teman-teman kita masih mau lanjut silakan aja. Di sana kan masih jam 2, Bang Handi, biarkan saya baring-baring sejenak kan gitu. Nah itu ada moderator Bang Jibril. Ya silakan. Itu Bang Jibril gimana nih? Ini pada mau lanjut gitu kan? Nah mau dinaikin orang Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Moderator nggak bisa menaikkan dirinya sendiri. Itu dia. Kita yang di sini nggak bisa naikin orang. Nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Iya, nggak bisa. Moderator itu nggak bisa naikin orang, nggak bisa naikin diri sendiri. Iya juga ya. Harus ada moderator kedua Bang Handi, baru bisa naikin dia. Harus ada moderator dalam room ini. Iya, moderatornya harus 2 baru bisa. Halo Bang Brody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya mau menyanggah 5 menit Bang. Menyanggah? Abang? Menyanggah apa Bang? Nggak usah lah Bang, nanti monolog lagi kita. Kalau alinea ketiga dari Undang-Undang 1945 nggak pakai nama Allah, mungkin mereka nggak akan pakai nama Allah. Dan mungkin kalau di Indonesia nggak, di Pancasila nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, mungkin mereka akan bilang nggak ada Tritunggal, mereka bilang akan Tuhan itu ada 3. Paling tujuannya ke situ. Nah, jangan terlalu jauh lah Bang. Oke Bang. Nanti kalau ada OTN-nya naik, kita diskusi. Oh iya. Iya saya pengen bilang gitu aja Bang. Mungkin kan kalau Ustaz kan bilang nggak pandai. Saya pengen bilang. Dulu saya waktu SD Bang, saya selalu disuruh membaca pembukaan itu. Terutama di alinea ketiga masih apa loh Bang, bahwa apa? Berkat rahmat Allah, ya. Kan gitu ya Bang. Iya betul. Masih ingat nggak Bang? Ada nggak yang masih hafal alinea ketiga nih Bang? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya itu ya kali ya. Lupa gua. Ada yang hafal nggak alinea ketiga pembukaan? Gua jadi lupa, blank. Kok blank? Nah, para penerjemah gereja itu Allah itu dianggapnya Tuhan kali. Oh, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya benar tadi itu, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka jadi kita lupa ya. Mereka bukan kata Allah di dalam Bible mereka. Intinya Abang, benar nggak Bang Daman? Intinya para nabi itu berserah diri kepada Tuhan, berserah diri. Semua para nabi itu nggak ada yang angkuh. Ya, jadi para nabi itu menjadi contoh suri tauladan di zamannya, mengajarkan kepada kaumnya untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Itulah yang disebut Muslim. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan Muslim. Semua para nabi begitu. Nggak ada itu para nabi menyembah berhala, nggak ada. Justru para nabi itu
memperkenalkan sembahan yang benar itu Sang Pencipta alam semesta dengan berbagai keadaan tertentu, tentu dengan syariatnya masing-masing, dengan bahasa kaumnya. Begitu sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya naik di room Orka, dia bilang katanya Al-Quran kita tuh kitab setan. Apa? Al-Quran kita kitab setan katanya. Jangan-jangan dia yang setan kali, Pak. Dia kemasukan setan itu. Iya. Tuhan kita dibilangnya iblis. Dia tuh yang iblis kalau itu. Nggak apa-apa, Bang. Makanya jangan naik di room-room kayak gitu, Bang. Kalau nggak sanggup mengkanternya. Ya udah diturunin. Udah saya mau bilang, seandainya abang nggak kesana dan nggak naik, kira-kira ada nggak pernyataan-pernyataan itu? Ya pasti nggak ada kan? Salah sendiri siapa suruh kesana. Anda yang naik berarti dia nggak menolong. Ada Anda yang mempunyai hak jawab. Mending kalau Anda bisa lurusin. Itu pun kalau Anda lurusin dengan ilmu, mending dia dengerin. Karena orang yang demikian itu udah sulit untuk diskusi. Dia ngomong pasti dia nggak mau dengerin. Apalagi bukan di rumah muslim. Nah pasti dia yang berkuasa. Gitu. Jadi hindarilah ya. Oke. Oke, kita sapa dulu. Halo Bang Franciscus, selamat malam. Bang Franciscus, tidur dia. Wah tidur dia. Senggol Fransnya man. Nggak ada ini. Betul dia. Halo, selamat malam, Bang Batavia. Bang Batavia. Ngorok ini naik. Ngorok juga. Mulutnya ketinggalan di bawah. Besok aku hari bahagia. Benar. Kenapa Bang Andi? Aku ketemu orang yang selama ini aku rindukan. Siapa Pak? Adalah. Mudah-mudahan aku bisa sholat maghrib berjamaah. Dan beliau menjadi imam. Mudah-mudahan dapat ya maghribnya. Masya Allah. Besok insya Allah. Ada deh. Ini termasuk guru saya, panutan saya. Dia berasal dari Burundi. Dari Burundi, Bang Mas Daman. Burundi itu mana? Burundi, India. Halo Bang Bangkong. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Bangkong? Bang Juma lagi aktif Bang. Coba disapa, mana tahu masih aktif. Assalamualaikum Bang Juma. Juma aktif di tempat tidur Bang. Oh, ada ini mau nanya. Bang. Mau nanya apa Bang? Tapi pertanyaannya kayaknya coba saya tanya aja. Coba begini loh, sebelum bertanya coba tanya diri Anda sendiri dulu, apa sudah bisa Anda bertanya? Coba tanya dulu diri Anda. Ini nih kan mau nanya soal yang disalib tuh. Ini ada teori yang mengatakan begini, bahwa yang disalib itu kan katanya Yudas. Udahlah, nggak ada yang tertulis dimanapun Yudas disalib kecuali penafsiran. Udahlah Bang, jangan menafsir. Nggak ada dimanapun kecuali tafsiran ya. Berarti itu bisa jadi benar.
Yang jelas Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Itu intinya aja kalau sebagai muslim, nggak usah lo siapa yang disalib. Kalau udah nggak ditulis di dalam Al-Quran, ya nggak usah di area publik. Kecuali kajian akademik di kampus boleh lah. Tapi jangan dipakai di room di sini gitu. Jadi perdebatan nanti. Nanti kalau susah membuktikan dari mana lu ambil itu kan? Ya nggak man? Ditanya dari mana? Kau berilmu apa? Nah, nanti diterangin begini panjang lagi urusan. Nah, ini kajian kampus boleh lah ya. Iya. Ya kalau kita membahas masalah penyaliban, kalau sistem logikanya, otomatis orang akan mencatatkan segala sesuatu yang terjadi. Misalnya kenapa sejarawan ada mencatat penyaliban itu terjadi? Ya karena itu memang ada di depan mata mereka. Tapi kepada sesuatu yang diserupakan, andaikan yang diserupakan itu diungkapkan, maka penyaliban nggak akan terjadi. Pada ngejar tuh yang diserupakan. Paham maksudnya? Jadi yang diserupakan ya disembunyikan lah, ya dirahasiakan lah. Yang disalib aja yang dicatat. Siapa yang disalib? Yaitu yang kita tahu bahwa itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Quran itu benar ya. Jadi kita tuh sebagai muslim diajarkan itu jangan mencari siapa yang disalib. Tapi iman kita adalah Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib. Sebatas itu ilmunya aja. Jangan tersulit diri. Misalnya andaikan saya menyembunyikan Bang Handi ya kan, memalsukan, mohon maaf kata-kata, pembunuhan Bang Handi. Bang Handi yang selamat nih bareng saya. Yang orang catat yang babak belur itu, yang udah dimutilasi itu siapa? Katanya Bang Handi. Namun apakah itu Bang Handi yang sebenarnya? Tidak. Tapi Bang Handi yang di mana? Ya sama saya. Udah saya lindungi. Apakah saya harus mengungkapkan rahasia itu? Ketika kemudian saya ungkapkan rahasia itu, maka yang mayat tadi yang diyakini Bang Handi, justru saya yang akan dicari. Bang Handi akan diuber-uber lagi. Bang Handi akan dicari lagi. Itu analoginya. Kenapa sampai sekarang Allah rahasiakan? Namanya juga diserupakan. Disebutkan Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Arti menonton itu apa? Dari kejauhan menonton hal tersebut. Kalau diungkapkan, penyaliban nggak terjadi. Orang ngejar yang nonton tadi itu. Paham ya? Gitu. Bener, kalau di Al-Quran itu nggak boleh menyebut nama, nanti berisiko kepada umat Islam sendiri gitu loh. Jelaskannya. Gitu. Kecuali ada nama memang harus disebutkan, itu pun bukan nama pribadi, yaitu Firaun ya, boleh disebut itu. Karena memang nggak ada baik-baiknya, makanya nggak ada manusia di muka bumi ini memberi anaknya namanya Firaun. Ada nggak? Saya belum pernah loh mendengar ada manusia memberi nama anaknya Firaun. Ada nggak? Nggak ada. Nah, tapi kalau menyebut nama lain, nah berbahaya toh. Apalagi nama yang disebut yang tadi itu. Kira-kira gitu teman-teman. Halo, assalamualaikum Bang Zavio dan Mark United. Ada tamu. Halo, Bang Mark United, Bang Zavio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman mau pingin bicara sama Bang Handi, Bang Suma. Maksudnya setiap mereka live saya ikut terus. Saya suka. Ya, Bang Handi sama Bang Suma dan yang lain-lain. Itu saya sama bilang Bang. Saya nggak diajak, saya diem. Iya karena siapa ini Bang Daman baru saya lihat. Kalau Bang Handi sudah sering. Setiap Bang Handi beliau live sama Bang Zuma, saya lihat juga. Saya ikuti terus sampai subuh biasa. Pantesan kalau saya lagi jalan, ada yang membayang-bayangi saya. Ternyata lu yang ikutin gua. Oh ya, baguslah. Iya kena. Minum kesedar di Sulawesi saya kena. Kenapa man? Enggak, kesedar. Lagi-lagi minum kesedar. Ucapkan salam ke Bang Dino. Bang Dino mantau di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dino. Ucapkan salam ke Bang Dino. Kenapa Berisik Bang Muhammad. Santai dulu. Itu
itu kok kayak gitu profilnya itu oten tuh. Halo Bang Zafirio. Bang Zafirio. Bang Zafirio. Nah, ini tinggal mulutnya di bawah nih. Oh, Bang Muhammad Islam kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain noten, rupanya bukan. Bukan, Islam dia. Ya itulah indahnya Al-Quran ya. Jadi ada batas-batas yang perlu kita bahas. Karena manusia itu terbatas. Jadi jangan melampaui. Jangan Anda lebih pintar daripada yang menciptakan Anda, bahaya loh itu. Karena ada hal-hal tertentu itu nggak bisa dijelaskan secara sains, seperti tentang roh, hal goib. Nah, hal goib itu kita diberi pengetahuan hanya sedikit. Tapi kalau ada orang pintar tentang hal yang goib, berarti mengingkari Al-Quran juga. Bener nggak, Pan? Benar, makanya Al-Quran titipkan alif lam mim, Allah titipkan kaf ha ya in shad, Allah titipkan alif lam ra. Artinya itu apa? Para ulama menjabarkan semuanya bermakna wallahu a'lam. Namun faedah ataupun esensi daripada alif lam ra, alif lam mim, Allah menyadarkan kita apa yang Allah rahasiakan, maka jangan coba kau ungkapkan. Engkau tak akan punya ilmu sampai ke situ. Buktinya, coba engkau tebak alif lam ra. Apa artinya? Alif lam mim, apa artinya? Artinya apa? Itu adalah bentuk penyadaran apa yang Allah rahasiakan dalam keghaibannya. Jangan coba engkau terka. Itu aja. Halo, Kak Zulyu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Zulyu. Mau tanya sama Bang Daman. Oh iya, boleh apa? Mau tanya aja, Bang Daman sama Alfi itu orang yang sama ya? Aku dan Alfi adalah satu, Kak. Sebab suaranya mirip saya dengar. Oh iya? Masya Allah. Iya, aku dan Alfi adalah satu. Dia perjanjian lama, saya perjanjian baru, Kak. Aku tahu, Kak. Itu aja. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan malam cerdas mancing Jibril. Saya perjanjian baru, Alfi perjanjian lama. Itu dia. Mana lagi nih? Oten. Dapat malam cerdas. Jibril. Oke. Aduh, Bang Jibril nggak ada yang bisa naikin lagi. Halo Bang Kaito. Tidur lagi. Ya. Tidur dengan nyenyak, Bang. Jadi kita muslim jangan ragu kalau ditanya sama Kristen apa arti alif lam ra, bilang aja nggak tahu. Orang para ulama sepakat nggak tahu. Alfi udah disalib, benar. Udah habis Bang Jibril? Ahmad Salman mau nanya tauhid sama antum, boleh. Cuman jangan yang berat-berat ya Bang. Maksudnya yang menyimak kasihan kalau tauhid gitu ya. Tutup aja ya, boleh. Nggak, nanti kalau tutup, kalau semua hilang, ya tutup aja lah. Aku juga mau istirahat. Nanti tiba-tiba Fandinya kelihatan. Nggak apa-apa. Tutup aja doa keparatul majelis. Biar kita istirahat. Enggak, saya biasanya tutupnya gini Bang Andi. Apa namanya itu? Tutup pengajian kan. Itu dari ijazah. Makanya saya tutupnya bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita berdoa.
Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati rahman rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemahaman para nabi. Allahumma rzuqna wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul. Wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan segala ilham para malaikat yang berada di sekitaran kami. Fil afiyati ya arhamar rahimin, di dalam benak kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allam tanah. Ya Allah ya Tuhanku, hadiahkan kepadaku apa yang aku belum tahu. Fardudhu ilaina inda ihtiyaji ilaihi, dan kembalikan semua ilmu itu kepadaku saat aku membutuhkannya. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan ilmumu ya Allah selamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in dengan siratal mustaqim siratal ladzina Dah seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin.